warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fatika Ningsi dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi kelas A dengan 3 digit NIM terakhir 024. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang ini dia, assembly pada SolidWorks. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan tentang assembly, kita throwback lagi ke belakang. Kemarin kita telah belajar tentang membuat part agar fully define, membuat tabung gas, membuat roda, dan lain-lain. Nah, sekarang kita memasuki fase atau tingkatan yang lebih tinggi atau lebih profesional, yaitu assembly pada SolidWorks. Nah, next. Nah, apa sih itu assembly? Nah, assembly sendiri dalam bahasa Indonesia berarti perakitan atau merakit. Nah, assembly di SolidWorks ini adalah proses penggabungan atau merakit beberapa part komponen individu menjadi satu kesatuan utuh yang menghasilkan produk atau mekanisme yang lebih kompleks begitu. Nah, contohnya apa ini dari produk assembly ini? Contohnya ada rakit baut, mur, dan pelat yang jadi satu produk. Nah, di SolidWorks ini, file assembly punya ekstensi yaitu SLDASM seperti itu. Kemudian next. Nah, mengapa sih kita harus menggunakan assembly ini? Nah, gitu kan pertanyaannya. Nah, jelas tujuan kita menggunakan assembly ini yang pertama untuk melihat bagaimana part bekerja bersama. Ya, bekerja bersama berarti dalam artian dia itu sudah tergabung menjadi satu kesatuan dan bagaimana dia bekerja setelah bergabung itu. Nah, kemudian yang kedua, supaya tahu apakah part bisa bergerak, bisa pas, atau malah tabrakan. Nah, di assembly ini kita akan menggabungkan beberapa part menjadi satu dengan nanti standar match yang kita gunakan gitu. Nah, nanti kita dicek lah apakah part tersebut bisa bergerak atau bisa pas atau malah tabrakan begitu. Nah, yang ketiga, bisa membuat simulasi dan perakitan produk gitu. Next. Nah, kita kembali ke pembahasan match yang saya mention tadi, match assembly. Apa sih itu match assembly? Nah, match sendiri itu dalam bahasa Indonesia berarti pasangan, atau dalam bahasa tekniknya ini menggabungkan atau memasangkan beberapa part menjadi satu kesatuan utuh. Nah, match ini mengatur hubungan antar permukaan part. Nah, misalnya ada dua permukaan menempel, permukaan datar bisa menempel, bisa sejajar, bisa tegak lurus begitu. Kemudian match membuat part tidak bergerak sembarangan. Betul sekali. Match ini bisa membuat part yang digabungkan menjadi fully defined gitu. Kemudian next. Nah, di sini match itu ada beberapa macam, ada 3 macam kalau nggak salah. Nah, di sini kita fokuskan pada standar match dulu saja. Nah, standar match ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 macam. Nah, yang pertama ini ada coincident. Apa sih itu coincident? Nah, coincident itu adalah menggabungkan 2 garis bisa, 2 titik bisa, 2 sisi juga bisa, agar keduanya itu dapat menempel gitu. Kemudian yang kedua ada paralel. Nah, ini dari gambarnya sudah jelas. Paralel ini adalah menyatukan 2 garis atau 2 permukaan agar sejajar gitu. Nah, yang ketiga ada perpendicular. Apa sih itu? Nah, perpendicular ini adalah menyatukan 2 permukaan agar tegak lurus seperti gambarnya ini. Nah, yang keempat ada tangent. Tangent ini berfungsi untuk menyatukan permukaan lengkung dan permukaan yang datar agar menempel. Sebenarnya tangent ini hampir mirip dengan coincident, cuman coincident itu hanya permukaan datar dengan datar, dan yang tangent ini permukaan yang lengkung dengan permukaan yang datar gitu. Kemudian ada concentric. Nah, concentric ini untuk menyatukan 2 lingkaran dan nanti posisi pusatnya itu sama gitu. Kemudian ada lock. Lock ini untuk mengunci. Misal ada 2 part yang di lock, berarti 2 part itu tidak akan bisa bergerak sama sekali karena dia sudah saling mengunci gitu. Meskipun kalaupun bisa bergeraknya pasti barengan karena mereka saling mengunci, saling tertaut gitu. Nah, yang ke-7 ada distance. Ini fungsinya untuk mengatur jarak antara 2 part. Nah, kalau yang ini angle untuk mengatur sudut antar part. Nah, oke, itu pembahasan singkat mengenai assembly yang bisa saya jelaskan sebelum kita memasuki ke SolidWorks. Setelah ini kita langsung memasuki ke aplikasi SolidWorks.
Kita langsung saja ke aplikasi SolidWorks-nya. Kita buka lalu klik new. Nah, kita akan membuat assembly nih. Nah, saat membuka atau membuat assembly itu ada dua cara untuk membukanya. Yang pertama adalah langsung saja kita klik assembly dan klik OK. Nah, maka ini adalah tampil lembar kerja pada halaman si assembly. Nah, begini. Nah, di sini ada kayak insert komponen dan lain-lain. Cukup berbeda dengan halaman kerja yang dulu kita belajar di saat masih di part gitu. Nah, selain dengan cara ini, dengan cara langsung mengeklik assembly, ada juga cara lain yaitu dengan cara mengeklik part. Kita buka dari part, kita membuat part terlebih dahulu, kemudian nanti kita langsung assembly dengan part-part yang lain. Nah, ini dia ketika sudah membuka part, kemudian kita pilih plan-nya. Saya pilih top plan aja di sini, kemudian kita sketch, dan kemudian saya di sini akan menggunakan center rectangle aja. Center rectangle, kemudian kita buat dari tengah begini. Nah, kemudian kita langsung klik features dan extract boss atau base. Oke. Nah, kita atur ketebalannya, kemudian di sini sudah cukup, klik centang. Nah, ini kan sudah jadi part ya, suatu part yang independen atau individu sendiri gitu. Nah, nanti kita akan di assembly. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita mengklik tanda segitiga di samping new ini. Nah, kita klik yang make assembly from part atau assembly. Nah, artinya membuat perakitan dari part atau perakitan itu sendiri. Kita klik, nah, maka akan muncul save this file, maka klik save and insert. Nah, ketika save, kita langsung masukkan nama partnya. Misal ini part namanya Fatika aja. Fatika. Oke, langsung kita klik save. Kita masih di part ya. Ketika di save nanti akan berubah halamannya menjadi, nah ini dia, halaman di assembly. Seperti tadi kita contohkan di awal saat pembukaan atau membuka dengan cara pertama. Baik, kita lanjutkan. Kan tadi kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuka assembly dengan dua cara kan. Nah, selanjutnya kita membahas tentang salah satu fitur yang dimiliki assembly yang kita bahas di awal tadi, yaitu mate. Nah, pertama kita akan insert komponen dulu. Saya pilih nih. Saya akan menginsert ketiga buah part ini dengan klik open. Nah, kemudian kita langsung klikkan saja, klik 1, klik 2, dan klik 3. Nah, di sini sebelumnya saya akan memberitahu bahwa nah, kedua buah part ini kan bisa digeser ya. Tapi ada satu yang bisa digeser, ini yang paling besar. Kenapa ya agaknya? Nah, alasannya adalah ini adalah part pertama yang ditambahkan pada lembar kerja. Maka dari itu part ini difixin atau mendapatkan F di depannya, di mana part ini adalah part yang terfix, di mana dia tidak bisa bergerak. Bisa sebenarnya kalau kita memencet klik kanan, kemudian kita klik float. Nah, maka dari itu part yang pertama kali ditambahkan tadi bisa bergerak gitu. Nah, kemudian kita fixin aja seperti awal tadi. Oke. Nah, kemudian tadi yang saya bilang di sini kita akan membahas salah satu fitur yang dimiliki oleh assembly. Salah satunya adalah mate yang kita bahas di awal tadi. Kita klik mate. Nah, di sini ada apa aja sih di dalam mate-nya? Nah, di dalamnya ada 3 jenis mate. Yang pertama ada advanced mate, di mana dia adalah mate yang lebih canggih. Kemudian ada mechanical mate. Nah, di sini kita akan fokus pada standard mate. Nah, ada apa aja sih? Nah, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, ada tipe mate ini ada 8. Yang pertama ada coincident, parallel, perpendicular, tangent, concentric, log, terus ini ada distance, angle gitu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menempelkan sisi ini dengan sisi ini menggunakan coincident. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita ngeklik di sisi yang akan kita tempelkan, klik. Nah, kemudian di match selections-nya maka akan muncul tulisan face 1. Face ini berarti sisi 1. Nah, kemudian kita klik bagian yang akan kita tempelkan. Kita klik saja. Nah,
sudah muncul phase 2. Kemudian kita klik coincident. Kalau tidak klik juga tidak apa-apa, karena di assembly ini sudah otomatis ada mate yang akan kita gunakan. Tapi kita juga bisa memilih pastinya. Kemudian kita klik centang. Nah, hasilnya adalah ini. Antara sisi sebelah kiri tadi dengan sisi bagian ini menempel sesuai dengan pengertian atau teori si coincident tadi, yaitu menempelkan dua buah sisi, dua buah garis, bahkan dua buah titik. Nah, kemudian jika kita menggunakan si paralel, bagaimana? Nah, kita coba dengan mengklik sisi ini. Kemudian saya pengen memparalelkan dengan sisi ini, apakah bisa? Nah, kita pilih yang paralel. Oke, kemudian kita klik centang. Nah, ini adalah contoh jika diparalelkan, maka si bangun ini akan sejajar dengan bangun yang awal tadi. Baik, selanjutnya kita akan membahas 3 tipe match, yaitu coincident, paralel, dan perpendicular. Apakah bisa kita gunakan ketiga match itu untuk memasukkan bangun-bangun ini atau part-part ini ke dalam lubang-lubang yang tersedia sesuai dengan ukurannya masing-masing. Nah, yang pertama kita akan menggunakan yang namanya coincident. Nah, kita cocokkan dulu mana bangun yang akan digunakan. Nah, ini sebelah sini, sebelah sini, ini sebelah sini. Oke, biar urut ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita klik di bagian sisi atas balok hijau, kemudian kita klik di bagian sisi atas apa ini namanya, part yang bawah ini, kita klik saja. Nah, kemudian kita klik coincident. Oke, kemudian kita klik centang. Nah, maka si balok ini, sisi atas balok ini akan menempel dengan sisi atas si part bawah ini. Nah, gimana caranya biar si balok ini bisa tetap atau paten di dalam lubang yang tersedia ini? Nah, caranya di sini saya akan menggunakan coincident tetapi menggunakan titik. Tadi kan kita sudah mencoba dengan garis, tadi dengan sisi, nah sekarang dengan titik. Nah, yang pertama kita klik titik ini, kemudian kita klik titik ini. Nah, kita langsung, ini coincident ya, sudah otomatis coincident, lalu kita klik centang. Nah, kita coba lagi apakah masih bisa bergerak. Oh, ternyata masih bisa bergerak. Nah, caranya gimana biar dia nggak bergerak? Caranya kita coincident lagi di titik yang berbeda. Nah, di titik yang ini berarti di titik yang seberangnya atau di titik yang bersilangan ini. Kita klik titik ini juga. Nah, kemudian kita coincident lagi, klik centang. Nah, maka si balok di dalam ini sudah tidak bisa bergerak kemana-mana, sudah paten. Nah, kemudian kita akan masukkan si segitiga ini, si part ini ke dalam lubang ini. Gimana caranya? Di sini saya akan menggunakan paralel, match yang paralel. Coba kita klik bagian atas ini, kemudian kita klik sisi bagian atas part bawah. Nah, kemudian diparalelkan. Nah, gimana jadinya jika diparalelkan? Maka sisi atas ini dan bagian bagian atas part bawah ini akan sejajar. Ini kan akan sejajar. Oke, kemudian kita akan memasukkan si bangun ini atau part ini ke dalam segitiga ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah di sini saya akan menggunakan sisi, bagian sisi. Kemudian kita klik ke bagian sisi ini, kemudian kita klik bagian sisi bagian dalam. Nah, kemudian kita coincident lagi, klik centang. Nah, kemudian gimana hasilnya? Apakah belum bisa? Nah, sebenarnya ini sudah bisa ya, cuman karena baru satu coincidentnya, ini masih bisa bergerak-gerak. Nah, gimana caranya? Nah, caranya kita ambil bagian sisi lain, misalnya bagian sisi sini. Nah, kemudian kita klik juga bagian sisi sini. Nah, kemudian kita klik coincident. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sudah pas ya, maksudnya dari atas ini gini. Nah, tapi masih bisa digerak-gerakin atas bawah. Nah, gimana caranya biar paten, nggak bisa digerak-gerakin? Caranya dengan mengklik bagian sisi atas dan sisi ini dengan di coincident lagi. Nah, maka sudah ini terkunci dan tidak bisa digerak-gerakkan lagi. Nah, kemudian tadi kan di bagian sisi ya, ini di bagian titik. Nah, sekarang saya akan menggunakan match di bagian garisnya.
coba kita klik garis ini, kemudian kita klik garis ini. Nah, kita konsiden, kita lihat apakah masih bisa digerak-gerakkan. Oh, tentu saja masih. Nah, gimana caranya biar dia sudah paten itu tidak bisa digerak-gerakkan? Caranya sama dengan mengklik garis ini, kemudian garis ini. Oke, kemudian kita klik centang. Nah, loh, kok masih bisa digerakkan? Gimana caranya? Sama seperti tadi, kita klik garis ini dan kita klik garis ini, klik centang. Nah, apakah masih bisa digerakkan? Tentu saja tidak. Ini sudah terkunci karena sudah terkonsiden di 3 sisinya. Jadi ini menggunakan garis, ini menggunakan sisi, dan ini menggunakan titik. Oke. Nah, kita lihat bawahnya apakah sudah benar. Nah, sudah benar, dan tentu saja hasilnya adalah full define karena keempat part ini sudah menjadi satu kesatuan utuh yang tidak bisa digerak-gerakkan lagi. Nah, tadi kita sudah bahas 3 tipe maze. Nah, selanjutnya kita bahas tipe maze yang ini, yang tangent dan concentric. Gimana caranya? Nah, caranya yaitu kita akan masukkan kedua circles ini ke dalam lubang-lubang yang tersedia di part ini. Nah, kemudian yang circle satu ini kita tangent di bagian sisi ini. Nah, gimana caranya? Caranya yang pertama adalah kita klik sisi tabung ini, kemudian kita klik sisi tabung yang dalam ini. Nah, kemudian kita concentric, kemudian kita klik OK. Tadi concentric adalah fungsinya untuk menyatukan dua lingkaran menjadi satu di satu titik pusat kan. Nah, ini adalah 2 buah lingkaran ini wadahnya atau lubangnya, dan lingkaran si partnya. Nah, kemudian kita cek apakah masih bisa bergerak. Tentu saja masih. Nah, dan agar ini tidak bisa bergerak, maka kita harus mengkonsidennya. Dan kita klik yang atas ini, sisi atas circle, dan kemudian kita klik sisi atas blok circle-nya. Nah, kemudian kita konsiden. Oke. Nah, ini sudah tidak bergerak, tetapi masih bisa berputar. Nah, bagaimana caranya biar si circles ini tidak berputar? Nah, caranya yaitu kita klik sisi dalam ini, sisi dalam circlesnya, dan kita klik sisi yang panjang di blok circlesnya. Oke, klik. Kemudian kita paralelkan. Nah, kita klik OK. Nah, maka sudah tidak bisa bergeser lagi. Oke, kemudian yang bagian ini circles yang satunya, bagaimana ya caranya? Caranya adalah garis lingkaran yang di circle ini klik, kemudian garis di part block circles ini diklik garis lingkarannya. Nah, kemudian kita konsiden langsung saja. Oke. Nah, ini kan coba kita gerakin. Nah, ini kan sudah tidak bisa bergerak, cuman bisa berputar. Nah, bagaimana caranya agar tidak bisa berputar? Caranya yaitu dengan cara yang sama. Kan tadi yang ini menghadap ke sini, coba saya pengen menghadap ke sana. Nah, dengan cara berarti sisi ini, nah, diklikkan dengan sisi ini saja. Nah, kemudian kita paralelkan. Nah, maka dari itu si circles ini menghadap ke sana, dan circle ini menghadap ke sini. Oke. Nah, kan si bagian circles ini dan ini sudah terpasang ya, sudah paten dengan tadi consider dan concentric. Nah, sekarang gimana caranya bagian circles ini menempel di bagian sisi blok circles ini menggunakan mate. Mate apa yang kita gunakan? Nah, kita klik mate dulu, kemudian kita klik tangent. Kita klik bagian sisi sini, kemudian kita klik bagian sisi sini. Nah, maka kita klik centang. Nah, maka si circles ini menempel pada bagian sisi dari blok circles ini. Nah, ini kan masih bisa digerakin ya, kesana kesini, kesana kesini. Nah, bisa loh kalau ini tuh diam saja di tempat ini, misalnya di tengah sini ya. Gimana caranya? Dengan cara kita klik atas sisi circles, dengan klik atas sisi block circles. Nah, kita consider saja. Nah, maka ini masih bisa menempel, cuman sudah tidak ini masih bisa menempel ya. Nah, gimana caranya agar dia diam, di lock saja? Nah, maka ini sudah berhasil. Maka hasilnya adalah fully defined dengan berarti si assembly ini menggunakan 4 yang namanya mates. Yang pertama ada coincident, tadi ada tangent, yang ini kan tangent, ini tadi apa?
concentric, dan yang terakhir ini di lock. Tadi coincident untuk menempelkan sisi dengan sisi, garis dengan garis, titik dengan titik, kemudian tangent untuk menempelkan sisi lengkung dengan sisi datar, kemudian si concentric menyatukan dua lingkaran menjadi satu titik pusat, dan yang terakhir lock untuk mengunci dari kedua buah permukaan agar tetap diam satu sama lain, begitu. Setelah tadi kita menggunakan si beberapa tipe maze, nah sekarang kita akan belajar menggunakan atau belajar gimana sih, misal kita sudah menggunakan suatu maze nih, tapi kita tuh pengen menghapusnya tanpa kita klik undo misalnya. Gimana caranya? Nah caranya misal ini tadi kita kan menggunakan si coincident titik kan. Nah kita klik saja di maze ini. Nah kita cari coincident mana yang menghubungkan sisi ini. Nah ini kan titik ini kan. Nah kita bisa saja langsung klik kanan kemudian delete. Nah kemudian kita klik yes saja. Nah maka si maze yang tadi kita gunakan di sini coincident ini maka akan terlepas atau hilang. Maka dari itu balok ini bisa bergerak kembali. Nah, kemudian misal di bagian sini nih, di bagian sini juga tadi menggunakan coincident kan. Nah, gimana caranya? Kita cari dulu di sini maze mana yang kita tadi gunakan. Nah, ternyata di sini. Kita klik saja, kemudian kita klik delete. Oke, kita klik yes saja. Nah, maka maze yang terhubung di antara balok ini dan blok coins paralel ini bisa terlepas, begitu. Nah kemudian jika ingin menyatukan lagi gimana? Ya kembali lagi kita klik maze, kemudian kita bisa menggunakan maze selain yang tadi, misal nggak mau pakai titik kan, tadi udah dihapus, kita pakai si garis aja, kemudian kita klik garis ini lagi, kemudian kita coincident lagi, boleh ini. Nah ini kan hasilnya begini kan. Kemudian gimana caranya biar ini menempel di lubang ini? Nah, klik garis lagi, boleh. Kemudian kita klik centang. Kemudian kita klik sisi atas bloknya juga. Kemudian dicentang, bisa nggak? Oh nggak bisa ternyata. Kemudian di undo aja. Nah, tadi kan garis dengan garis ini, oke. Kita centang. Nah, apakah masih bisa bergerak? Oh tentu saja tidak. Nah sudah terganti. Jadi ketika ingin menghapus maze, kita buka saja di sini di maze, kemudian kita cari, klik satu-satu mana yang mau dihapus, kita pilih, kemudian diklik kanan dan klik delete aja. Tadi kan kita sudah bahas tentang beberapa fitur dari maze. Nah ada dua maze yang belum kita gunakan, yaitu distance dan angle. Nah yang pertama kita klik garis ini di wingnya, kemudian kita klik garis kanan di base-nya. Nah kemudian kita coincident, oke. Nah ini kan masih bisa bergerak-gerak nih, terus di coincident lagi sisi pinggir kirinya dengan sisi pinggir kiri base-nya juga kita coincident, oke. Terus sisi baliknya juga di coincident, jangan lupa sisi baliknya di coincident, oke. Nah kemudian saya pingin sisi ini dan sisi ini tuh sudutnya dari sini ke sini adalah 130 dengan cara menggunakan apa? Betul, angle. Nah caranya gimana? Caranya kita klik ini, kemudian sisi base nya, kemudian kita klik di sini. Nah saya ingin 130. Nah maka dari itu sudutnya pasti akan berubah. Nah kemudian saya ingin menempelkan sisi ini di sisi ini, tapi jaraknya dari sini ke sini adalah 1 inci. Dan kita klik saja bagian sini, kemudian kita klik bagian ini, kita coincident. Nah jangan lupa coincident sisi sampingnya juga, oke. Nah kemudian kita klik jarak antara ini, garis ini, kita buat jaraknya 1 inci aja sebelah sini. Oke, kita klik ini distance, buat 1 aja. Nah tuh sudah, oke sudah ya. Kemudian yang sebelah sini juga sama, saya pengen menempelkan lagi, kita klik sisi ini, kemudian kita klik sisi ini. Nah kemudian kita coincident, dan aku ingin jaraknya dari sini ke sini itu 2 inci. Kan tadi mengukur jaraknya kan dengan garis. Nah di sini saya ingin menggunakan sisi ini, kemudian di sisi ini. Nah kemudian kita klik distance dan 2 aja. Oke, dah.
kita klik centang, dan kemudian saya ingin sisi ini sama seperti sisi ini, kebalikannya dengan cara berarti seperti ini, garis ini ditempelkan dengan garis ini dengan konsiden. Nah, ini kan posisinya. Kemudian sisi ini dan sisi ini di konsiden. Oke, ini kan. Dan sudutnya juga sama 130. Nah, kita klik angle, kita ketikkan 130. Oke. Nah, kenapa ini masih undefined? Kita cek dulu apakah ada yang masih minus ininya. Nah, ternyata di sini sepertinya di sini itu, nah, ini kan di sini belum dilakukan apa namanya? Konsiden. Belum menempel dengan sempurna. Kita klik, bentar, kita klik bagian sisi ini, bagian sisi ini di konsiden. Nah, maka hasilnya akan fully defined. Seperti ini. Nah, setelah tadi kita membahas atau mencoba satu persatu mate yang ada di assembly ini, di sini kita akan membuat assembly atau merangkai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 part ini. Nah, dimulai dari sini. Kita klik mate dulu. Kemudian kita klik bagian big post yang panjang ini, kemudian kita klik di bagian sini. Nah, kemudian kita konsiden. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik sisi big post ini, kemudian kita klik sisi box pivot ini, kemudian kita konsiden juga. Nah, ini kan sudah nggak bisa gerak ya. Nah, kemudian yang kecil ini, nih kita klik small post ini dan masukkan ke dalam sini. Oke. Kemudian kita concentric. Kemudian kita konsiden antara sisi ini dan sisi ini. Kita konsiden. Nah, setelah jadi seperti ini, maka dari itu, nah, yang pertama kita lakukan adalah kita menyatukan ini big post ini di sisi kedua atau lubang kedua post handle ini. Nah, kita concentric lagi, kita concentric. Nah, dan kita sesuaikan, kita buat ke atas saja. Nah, seperti ini. Nah, kita pastikan ini berada di tengah-tengah semua. Oke, ini aja nggak apa-apa. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama pada small post ini, kemudian kita klik di bagian sini. Nah, kita konsentrik juga. Nah, kemudian ini kan masih agak berantakan ya, kita atur-atur aja sesuka kita. Nanti pasti bakal bisa kok. Nah, gini kan. Kemudian kita konsiden antara sisi ini dan sisi hijau yang bawah ini. Nah, kemudian kita konsiden. Nah, ini hasilnya sementara. Ini kan sudah nyatu. Nah, kemudian kita klik bagian sini, kemudian klik bagian yang ungu sini. Kemudian kita buat ukurannya yaitu 6,5. Oke, enter. Karena ini ukurannya masih inci, maka kita ubah menjadi mmgs. Oke. Kemudian kita centang dulu saja. Nah, kemudian kita klik undo karena tadi ukurannya belum diubah menjadi mmgs. Kita klik lagi di bagian mana tadi? Di bagian sini. Dan sini. Oke. Kemudian kita kita beri ukuran yaitu 6,5 betul. Nah, kemudian kita centang saja. Nah, setelah ini kita coba dulu gimana getokinnya. Oh ya, sudah gini ya. Nah, terus kita pasangkan dulu ini namanya adalah handle-nya ke ini, ke post handle-nya. Cara memasangkannya gimana? Caranya kita klik post handle-nya yang bagian atas ini, kemudian kita klik bagian sini. Nah, kita konsentrik dulu. Oke, nah ini sudah terhubung atau tertempel, tapi kan masih bisa digerak-gerakin kan. Nah, gimana caranya biar nggak bisa digerak-gerakin? Nah, caranya ini. Nah, klik yang bagian dalam ini, dalam handle-nya, kemudian klik bagian atas post handle-nya ini. Nah, kemudian konsiden. Nah, maka dari itu ini sudah tidak bisa digerak-gerakkan.
Nah setelah itu, nah ini kan gerakannya masih kayak kurang smooth ya, kita buat ini dari sisi link ini, penghubung ini dengan sisi pose handle ini, kita buat sudutnya adalah 140. Oke. Nah seperti ini. Oke, nah seperti ini kira-kira hasil akhir dari si assembly part ini. Nah ini kan masih bisa digerak-gerakin ya. Nah semisal mau ininya tetap diam, caranya begini, klik ini, kemudian sisi ini, nah diparalelkan. Nah maka sisi ini dan sisi ini adalah paralel, maka ini tetap diam pada tempatnya begitu. Oke. Kemudian setelah kita membahas tentang maze, tipe maze, kita tibalah di soal exercise latihan. Yang pertama ada soal ini exercise 1, ini exercise 2, dan ini adalah exercise yang ketiga. Langsung saja kita buka SolidWorks-nya. Nah, kita coba yang exercise 1 dulu. Oke, kita klik ini, kemudian kita klik sini. Nah, kemudian kita copy dengan cara kita klik bagian sini, Ctrl. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa merotate ini, salah satu ini dengan cara kita klik move komponen, kemudian kita rotate komponen. Nah, kita rotate seperti ini. Nah, nanti kan hasilnya saling ini ya, saling berkebalikan, tapi saling menyatu gitu. Nah, udah gini aja. Kemudian klik make, kemudian kita klik bagian sini, udah, kemudian kita klik bagian sini. Nah, kemudian kita konsiden. Nah, ini. Tapi masih bisa digerakin kan? Gimana caranya biar bisa digerakin? Nah, caranya seperti ini. Ini kan masih bisa digerakin kan? Caranya kita klik bagian atas, kemudian kita klik bagian sini. Nah, kita konsiden lagi. Nah, tapi masih bisa digerakin. Gimana dong? Ya udah, kita klik bagian sini dan kita klik bagian sini. Kita konsiden lagi. Nah, kemudian kita klik bagian sini, terus konsiden terus. Nah, sudah seperti ini. Dan hasilnya pun fully defined. Kita lanjutkan dengan exercise ini. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita klik make, kemudian kita klik bagian atas ini. Nah, kita delete dulu. Nah, kita klik di bagian atas ini dengan di bagian atas ini. Oke. Kita konsiden tuh. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama pada bagian bawah balok itu, dengan bagian ini kita konsiden. Nah, kemudian setelah dikonsiden, kita klik bagian ini dan klik bagian ini, kita concentric. Nah, kemudian kita lakukan yang sama juga pada bagian ini dan bagian ini, kita concentric juga. Oke. Nah, kalau masih bisa bergerak, ternyata masih bisa bergerak. Sebentar. Nah, kemudian yang bawah juga melakukan yang sama. Ini dengan si ini kita konsidenkan begini. Nah, gini. Kemudian sama ini dengan ini di konsiden. Nah, kemudian ini dengan ini di concentrate. Nah, kemudian ini juga ini di bagian bawah ini. Nah, ini di concentrate. Nah, kemudian jangan lupa sisi sebelah sini sama sebelah sini di konsiden juga. Nah, sisi sebelah sini juga boleh di konsiden lagi. Nah, kemudian sama sisi sini sebelah sini di konsiden biar saling menempel dan tidak bisa digeser-geser. Nah, oke. Nah, karena ini sudah dikonsiden maka ini tidak usah aja. Oke. Nah, apakah masih ada yang bisa bergeser-geser?
Bisa saja tidak. Ini sudah paten ya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan pin-pin kecil ini ke dalam lubang ini. Caranya klik pinnya, kemudian klik lubangnya. Nah, kemudian kita konsentrik dan kita klik bagian atas pinnya, kemudian klik bagian atas ininya di konsiden. Nah, setelah itu lakukan hal yang sama pada keempat sisinya. Ini sudah selesai ya, sudah ini. Tapi ini masih under define, pasti ada yang belum ini. Nah, sepertinya ini masih bisa berputar ya. Jadi kita klik ini dan klik sisi ini, kita lock aja. Oke, kita lock. Kita klik bagian sini juga. Kita lock juga. Oke. Kemudian kita klik bagian sini, kita lock juga. Nah, kemudian kita klik bagian sini dan lock juga. Dan ini bagian sini kita lock juga. Lock. Nah, hasilnya maka akan fully defined. Seperti ini dia hasilnya. Nah, ini adalah exercise yang ketiga. Langsung saja kita consider dengan cara klik mate, kemudian klik bagian sisi bawah ini dan bagian sisi atas ini, kita consider. Oke. Kemudian kita klik bagian sisi atas ini dan sisi bawah sini, kita consider juga. Nah, kemudian kita klik bagian upper shadow ini dengan ini bawah, kita concentrate. Ini juga sama, di concentrate dengan ini. Nah, kita klik. Oke. Apakah masih bisa bergerak-gerak? Oh, tentunya tidak. Nah, langsung saja kita masukkan klik bagian ini dan bagian lubangnya. Nah, kita concentrate. Nah, kemudian kita klik bagian atas ini, bagian sini juga kita consider. Nah, apakah masih bisa bergerak-gerak? Ini masih bisa, tapi masih bisa berputar ya. Nah, kalau masih bisa berputar, gimana caranya? Klik bagian sini juga kita lock aja. Nah, kita lock. Apakah masih bisa berputar? Tentu saja tidak ya. Kita klik bagian sini, lakukan hal sama seperti tadi. Kita concentrate. Nah, terus kita consider di bagian sisi ini, oke. Dan kemudian kita klik sini dan di lock aja biar nggak gerak-gerak. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan baut ini atau bagian sini deh. Kita masukkan bagian sini ke bagian sini dengan cara concentric. Oke. Kemudian ini juga bagian dalamnya. Oke. Dan bagian sini kita concentric. Nah, karena di modul ini ada ukuran jarak dari sisi ini ke bagian atas bawah ada 5, maka kita ukur saja. Oke. Kita jangan lupa ubah IPS ke mmgs ya. Kita langsung saja klik bagian atas ini ke bagian bawah sini. Ini adalah 5 jaraknya. 5. Oke. Dicentang. Kemudian lakukan yang sama dari sini juga. Oke. Bagian atas ini. Nah, kemudian jaraknya adalah 5. Oke. Ya, kira-kira beginilah hasilnya. Ini adalah hasil dari exercise yang ketiga atau yang terakhir. Jadi sudah selesai semua exercise dan penjelasan dari assembly pada pembahasan kali ini. Dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.